Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca sebuah karya tulis skripsi dari Abang Febrianto FAH. Judulnya adalah Penerjemahan Al-Quran Metode Granada. Jadi beliau melakukan komentari atau penelitian terhadap karya daripada Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad, yaitu menerjemahkan Al-Quran dengan metode yang Ustadz Sholihin Bunyamin Ahmad temukan, yang beliau namai Granada. Oke, langsung saja. Dan ini bagus ya, supaya kita tahu ilmu menerjemah itu sedikitnya itu seperti apa sih aturannya gitu, atau cara mainnya seperti apa. Oke. Abstrak. Penyusun Febrianto, NIM 103024027541. Judul Penerjemahan Al-Quran Metode Granada. Perhatian umat Islam dalam menghayati dan mempelajari Al-Quran sangat besar, dikarenakan Al-Quran merupakan pedoman hidup di dunia dan akhirat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya cara yang digunakan untuk menghayati dan mempelajari Al-Quran, seperti metode penerjemahan Al-Quran sistem 40 jam, metode penerjemahan Al-Quran sistem 100 kali pandai, dan metode penerjemahan Al-Quran sistem 4 langkah. Metode Granada merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran. Metode ini menggunakan 4 langkah dalam menerjemahkan Al-Quran, yaitu menguasai komponen kalimat dalam bahasa Arab, menguasai kata-kata tak berubah, menguasai rumus-rumus Granada, dan latihan yang istiqomah. Penelitian mengenai penerjemahan Al-Quran metode Granada ini sangat penting dilakukan, karena dengan adanya penelitian ini pembaca dapat mengetahui bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran yang efektif dan cepat. Mungkin selama ini masyarakat hanya menggunakan terjemahan Al-Quran terbitan Depak, tanpa memiliki keinginan untuk mengetahui bagaimana cara mereka menerjemahkan Al-Quran. Dalam metode ini, para pemula diberikan pelajaran untuk mengelompokkan semua perubahan kata sehingga mereka mengetahui pola-pola kalimat dalam Al-Quran dan mampu menerjemahkannya. Bagi para pemula, metode ini sangat membantu dalam mempelajari bahasa Arab, khususnya Al-Quran, dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi metode Granada dalam menerjemahkan Al-Quran dan untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki metode Granada, sehingga dapat memicu ketertarikan pembaca dalam mengkaji Al-Quran, khususnya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Kata pengantar. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana sastra jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Penulis sangat menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang menghadang, mulai dari persoalan teknis, pengumpulan data, sampai perasaan malas yang kerap kali menghinggapi diri penulis. Namun pada akhirnya penulis dapat mengatasi semua persoalan tersebut. Selain karena rahmatnya, penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang dengan tulus memberikan bimbingan dan motivasi. Tanpa semua itu, upaya penulis tak akan berarti apa-apa. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 1. Bapak Dr. Haji Abdul Khair, MA, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora. 2. Bapak Dr. Andes Abdullah, MAG, Pembantu Dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora yang telah berjuang dengan gigih membangun jurusan Tarjamah untuk menjadi yang terbaik. 3. Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syatibi, MA, selaku pembimbing akademik. 4.
Bapak Dr. Andes Ikhwan Azizi, MA, Ketua Jurusan Terjemah yang tak kenal lelah bekerja demi kemajuan jurusan terjemah. 5. Bapak Haji Saifuddin, MAG, Sekretaris Jurusan Terjemah, merangkap sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya serta kesabarannya dalam membimbing penulis. 6. Ibu Karlina Helmanita, MAG, selaku dosen seminar skripsi yang telah merekomendasikan skripsi penulis hingga diterima oleh Fakultas Adab dan Humaniora, dan atas semua arahannya mengenai prinsip-prinsip dalam penulisan skripsi. 7. Seluruh dosen jurusan terjemah yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan bahasa, budaya, dan terjemahan, khususnya Bapak Muhammad Syarif Hidayatullah LC, MHum, yang mengajarkan seluk-beluk dunia terjemah. 8. Bapak Solihin Bunyamin Ahmad LC, selaku penulis dan penerjemahan Al-Quran Granada, terima kasih banyak atas bantuannya yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan informasi seputar metode penerjemahan Al-Quran Granada selama penulisan skripsi ini berjalan. 9. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Haji Gito Abdullah dan Mama Hajah Jelita Seniwati, yang dalam setiap nafasnya selalu mengalir doa untuk kebahagiaan dan keberhasilan penulis dan mencurahkan kasih sayangnya tidak hanya sebagai orang tua, tapi juga dapat menjadi sahabat tempat berbagi rasa dan keluh kesah. Untuk kakak penulis Bang Agus Salim, terima kasih untuk dukungan moral dan motivasinya. Untuk adik penulis Nasrullah, Ifadatul Anam, dan Hauliyah Arifiani, perjuangan kalian masih panjang, jangan pernah lelah menggapai mimpi. 10. Keluarga penulis, nenek tercinta Abah Eman, Angkel Rawan, Angkel Syahrul, Om Tamrin, Aun Burda, Aun Merni, Aun Elis, Aun Siti, Aun Maida. Terima kasih untuk dukungan moral, material, dan motivasinya. 11. Perpustakaan utama dan perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora yang menyediakan beragam buku referensi sebagai bahan pustaka dalam skripsi ini. 12. Teman-teman di jurusan terjemah angkatan 2003 dan semua teman-teman seperjuangan di kampus. Terima kasih atas semua bantuan dan sumbangsi kalian yang tak terhitung. Terima kasih banyak penulis haturkan untuk pihak-pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu, pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dan pendidikan S1. Penulis merasa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, baik sebagai rujukan penulisan skripsi, penulisan makalah, dan barometer untuk penelitian selanjutnya. Semoga kita yang selalu berusaha untuk menambah pengetahuan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mei 2008, Febrianto. Kita lanjut. Daftar isi ini tidak usah. Nah ini. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Masalah. Beberapa orang beranggapan bahwa menerjemahkan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Padahal orang yang mengerti bahasa sumber dan bahasa sasaran, yang merupakan komponen utama dalam menerjemahkan, belum tentu menjadi jaminan bahwa dia dapat menerjemahkan dengan baik dan benar. Hal inilah yang banyak tidak disadari. Sehingga tidak aneh jika terdapat seseorang yang baru memiliki sedikit penguasaan BSU, bahasa sumber, sudah berani menjadi seorang penerjemah. Hal tersebut dapat menjadi penyebab banyak bermunculan biro penerjemahan. Seorang penerjemah bukan mesin terjemah. Dia harus bisa mempertahankan teks sebagai teks, bukan teks yang kemudian berubah menjadi sampah. Seorang penerjemah juga tidak mungkin hanya mengandalkan pemaknaan teks pada kamus, karena pada kasus-kasus tertentu, kamus tidak menyediakan makna yang tepat untuk teks tertentu. Wawasan mengenai konteks menjadi sesuatu yang niscaya dimiliki oleh seorang penerjemah. Wawasan ini tidak mungkin begitu saja dapat dimiliki tanpa adanya penyelaman yang mendalam dan kedekatan emosional antara dirinya dan teks tersebut. Perlu waktu yang lama untuk menjadi seorang penerjemah yang disukai banyak orang, kesabaran dalam menyelami teks dan tidak terburu-buru memvonis satu kata dengan makna tertentu merupakan prasyarat lain yang harus dimiliki seorang penerjemah. Selain memahami apa itu menerjemahkan dan apa yang harus dihasilkan dalam terjemahannya,
seorang penerjemah hendaknya mengetahui bahwa kegiatan menerjemahkan itu kompleks dan merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan sebagai unsur integralnya. Menguasai materi yang akan diterjemahkan, menguasai bahasa asing dalam buku yang akan diterjemahkan, menguasai bahasa Indonesia dengan baik, dan menguasai teknik menerjemah juga merupakan kemampuan yang harus dimiliki seorang penerjemah. Penerjemahan yang benar bergantung pada dan siapa penerjemahan itu dilakukan, atau dengan kata lain siapa calon pembaca terjemahan tersebut. Jadi reaksi pembaca pada teks terjemahan harus sama dengan reaksi pembaca pada teks sumber. Oleh karena itu, sebelum penerjemah melakukan proses terjemahan, dia perlu melakukan apa yang disebut dengan audience design, menimbang siapa calon pembaca terjemahan dan apa tujuan menerjemahkan teks tersebut. Disinilah pentingnya metode penerjemahan bagi seorang penerjemah. Disesuaikan dengan tujuan penerjemahan, penerjemah dapat menentukan satu atau beberapa metode dalam penerjemahan. Dapat dikatakan hingga saat ini masih jarang metode yang dianggap pas demi untuk bisa diikuti oleh masyarakat yang beragam latar belakang pendidikan, profesi, kesempatan sekaligus status sosialnya, apalagi yang berlatar belakang pendidikan Islam dan tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang bahasa Arab. Kondisi seperti ini menambah kecenderungan semakin asingnya aktivitas yang berkorelasi dengan keislaman, misalnya mempelajari bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, ditambah dengan masih jarangnya lembaga-lembaga yang concern dan fokus dalam kegiatan penerjemahan Al-Quran. Ketertarikan penulis dalam memilih judul penerjemahan Al-Quran metode Granada ini adalah karena masih jarangnya metode yang dipakai dalam upaya penerjemahan Al-Quran. Metode Granada ini merupakan salah satu metode yang saat ini digunakan dalam kegiatan penerjemahan di lembaga-lembaga yang mengajarkan program penerjemahan. Jika dilihat dari peserta program ini yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan tidak mengetahui dasar pengetahuan tentang bahasa Arab yang mendalam. Hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti dan mengkritisi penerapan metode ini. Di samping itu, sejauh pengamatan penulis melalui studi kepustakaan, belum ada sebuah karya tulis yang difokuskan untuk meneliti dan mengkritisi metode ini. B. Perumusan dan pembatasan masalah. Sepanjang yang penulis ketahui, ada beberapa metode dalam menerjemahkan Al-Quran, seperti menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode 40 jam, amsilati, dan 100 kali pandai. Namun, dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan pada penerjemahan metode Granada saja, demi menyelamatkan pembahasan agar tidak melebar kemana-mana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut. 1. Bagaimanakah mengaplikasikan metode penerjemahan Granada dalam menerjemahkan Al-Quran? 2. Apa kelebihan dan kekurangan metode penerjemahan Granada? C. Penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1. Untuk mengetahui apa aplikasi metode penerjemahan Granada dalam menerjemahkan Al-Quran. 2. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan metode penerjemahan Granada. Di metode penelitian, dalam memperoleh data dan sumber-sumber sebagai bahan mentah untuk penelitian yang penulis lakukan ini, penulis menggunakan metode studi lapangan field research, karena bentuk studi yang penulis lakukan lebih dominan di lapangan atau lokasi. Namun penelitian ini masih membutuhkan dukungan data primer, primary factum. Untuk itu, penulis akan melakukan wawancara interview pada beberapa responden untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan. Penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab guna mempermudah pemahaman terhadap hasil analisis yang disampaikan penulis. Skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain bab 1, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan, dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, teori dan metode penerjemahan, meliputi pengertian terjemah, jenis terjemah, proses penerjemahan, metode penerjemahan Al-Quran sistem 100 kali pandai, metode penerjemahan Al-Quran sistem 40 jam, dan metode penerjemahan Granada sistem 4 langkah. Bab 3,
Profil penerjemahan Al-Quran, metode Granada, dan biografi Sholihin Bunyamin Ahmad, meliputi sejarah penemuan metode Granada, dasar penyusunan metode Granada, dan tujuan Granada, serta biografi Sholihin Bunyamin Ahmad. Keempat, aplikasi metode Granada dalam menerjemahkan Al-Quran meliputi proses belajar mengajar, aplikasi metode Granada dalam menerjemahkan Al-Quran, faktor pendukung dan penghambat, serta kelebihan dan kekurangan metode Granada dalam proses penerjemahan. Bab 5 penutup meliputi kesimpulan dan rekomendasi.